Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chansa Salwa Hanifah, NIM 14014184430. Pada video ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengajarkan kepada siswa kelas 4 semester 2 tentang pembulatan pada pengukuran panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Ada yang mau memimpin? Ya, silahkan Reno dipimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reno atas bantuannya. Nah, selanjutnya Ibu akan mencoba mempresentasi kehadiran kalian ya. Ahmad hadir, Amelia hadir, Arbah hadir, Desta hadir, Diva hadir. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak-anak lengkap semua kehadirannya, berarti itu menunjukkan anak-anak semangat dalam menjalani pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya buat kita menambah semangat dengan tepuk-tepuk ya. Ya, Ibu ajarkan tepuk semangat. Semangat, yeay, gitu ya anak-anak. Ayo kita ulangi bersama-sama. Tepuk semangat, semangat, yeay, bagus sekali. Nah, karena kita sudah semangat, anak-anak bisa mengambil pelajaran dari apa itu semangat. Semangat itu awal mula dari kesuksesan anak-anak untuk mencapai sesuatu. Nah, dari semangat anak-anak pasti akan bekerja keras, tekun untuk menggapai cita-cita anak-anak. Ya, Ibu harap anak-anak ketika nanti sudah dewasa akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Nah, pada minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa itu pengukuran. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar tentang pembulatan pada pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang itu tidak semuanya menghasilkan bilangan yang sudah bulat. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, pada hasilnya biasanya ada yang 1,2, 1,3, 1,4 dan sebagainya. Nah, gunanya itu untuk mempermudah anak-anak untuk menentukan suatu hasil dari pengukuran seperti itu. Dalam mengukur panjang, anak-anak akan membutuhkan suatu alat untuk digunakan untuk mengukur panjang tersebut. Nah, Ibu ada contoh salah satunya yaitu penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang. Nah, tugas anak-anak sekarang yaitu menemukan sebuah alat untuk mengukur panjang. Nah, Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama, baris pertama, kelompok pertama. Baris kedua, kelompok kedua. Baris ketiga, kelompok ketiga. Baris keempat, kelompok keempat. Baris kelima, kelompok kelima. Nah, Ibu memberikan waktu selama 15 menit. Habis, anak-anak bisa mewakilkan salah satu anggotanya untuk maju ke depan. Ibu tunjuk ya, salah satu aja deh agar waktunya cukup. Kelompok 2 sudah
Ya, silahkan maju perwakilannya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Meli. Dari jawaban anak-anak semua, itu ada berapa macam alat ukur untuk mengukur panjang? Ada yang sudah menemukan lebih dari 2, lebih dari 3, dan 4? Iya, bagus sekali. Jawabannya yang betul adalah 4 alat ukur panjang. Yang pertama mistar, yang kedua penggaris, yang ketiga jangka sorong, yang kelima adalah meteran. Jadi anak-anak sudah mengenal macam-macam alat untuk mengukur panjang. Nah, sekarang anak-anak akan belajar tentang satuan ukuran panjang baku. Yang pertama yaitu meter. Meter adalah satuan yang digunakan dalam standar internasional atau bisa disebut sebagai satuan yang digunakan untuk seluruh dunia. Nah, selanjutnya, selain meter ada beberapa satuan lainnya. Yang pertama yaitu ini adalah tangga untuk satuan panjang. Nah, ada 7 tangga. Yang pertama, di tangga pertama ada kilometer. Yang tangga kedua hektometer. Yang ketiga dekameter. Yang keempat meter. Yang kelima desimeter. Yang keenam sentimeter. Yang ketujuh milimeter. Nah, sekarang anak-anak mengulangi apa yang ibu sampaikan tadi. Tangga pertama apa anak-anak? Kilometer, bagus. Tangga kedua hektometer, bagus. Tangga ketiga dekameter. Tangga keempat meter. Tangga kelima desimeter. Tangga keenam sentimeter. Tangga ketujuh milimeter. Bagus. Dari yang ibu sampaikan tadi ada poin pentingnya. Nah, yang pertama poin pentingnya adalah ketika tangganya naik maka dikalikan 10, dan apabila tangganya turun dikalikan 10. Nah, contohnya jika naik misalnya dari hektometer ke kilometer maka dibagi 10. Sedangkan jika kilometer ke hektometer maka dikalikan 10. Nah, sekarang anak-anak bisa buka bukunya pada halaman 4 ya. Di situ anak-anak dapat mengamati tentang pengukuran panjang dengan membulatkan ke satuan terdekat. Anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompok yang tadi ya selama 10 menit. Oke? Nah, cukup untuk diskusinya. Sekarang perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan. Ibu tunjuk ya. Yang pertama yang maju yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1, perwakilannya siapa? Oh ya, silakan maju. Mbak siapa namanya? Alba. Ya, bagus sekali. Silakan kembali Mbak Alba. Terima kasih. Jawaban dari hasil penyampaian Mbak Arba yang didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, tadi Mbak Arba menjelaskan bahwa mengukur menggunakan penggaris judulnya pada buku tersebut. Nah, bendanya apa? Meja. Panjangnya diukur dengan penggaris 40,5 cm. Nah, tadi Mbak Arba menunjukkan bahwa pembulatan dari 4
40,5 cm, yaitu 40 cm. Itu jawabannya bagus, benar sekali. Nah, yang kedua bendanya adalah buku. Panjangnya 17,6 cm. Ini tadi dibulatkan oleh Mbak Arga menjadi 18 cm. Bagus, betul sekali. Nah, yang ketiga bendanya adalah pulpen. Pulpen panjangnya 15,1 cm, yang artinya jika dibulatkan menjadi 15 cm. Dari sini tadi Mbak Arga tidak menjelaskan bagaimana cara membulatkannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk membulatkannya. Nah, jika hasilnya angka di belakang koma kurang dari 5, maka dikembalikan ke angka yang sebelumnya. Sedangkan jika angkanya di belakang koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke bilangan selanjutnya. Nah, misalnya ini 41,2, berarti dibulatkan menjadi 41, karena terlalu jauh jika dibulatkan ke 42. Begitu anak-anak, sudah paham? Sudah. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk latihan. Nah, soalnya untuk latihan yaitu berkelompok saja ya. Ibu akan membagi kelompok sesuai kelompok yang sebelumnya. Nah, tugasnya adalah nomor 1, anak-anak mengukur meja. Yang kedua, anak-anak mengukur buku tulis. Yang ketiga, anak-anak mengukur pensil. Yang keempat, anak-anak mengukur penghapus. Yang kelima, anak-anak mengukur panjang bolpen. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawab dan mengukur. Oke? Nah, sekarang perwakilan kelompok salah satu akan Ibu tunjuk, yaitu kelompok yang belum maju, kelompok berapa? 4 dan 5. Oke, sekarang kelompok 4. Terima kasih Mbak Deni ya. Silakan ditulis jawabannya di papan tulis. Ya sudah, silakan kembali Mbak. Nah, terima kasih. Ini adalah jawaban Mbak Deni dari kelompok 4. Meja diukur 40,8 cm, dibulatkan menjadi 50. Betul apa salah anak-anak? Betul, betul sekali. Karena 8 lebih dekat jika dibulatkan ke angka selanjutnya, yaitu 50. Selanjutnya, yang kedua, benda kedua, buku tulis. Diukur 18 cm, dibulatkan menjadi 18 cm, tetap menjadi 18 cm. Betul. Nah, sedangkan pensil diukur 18,5 cm panjangnya, dibulatkan menjadi 18 cm. Bagus. Penghapus diukur 5,1 cm, dibulatkan menjadi 5 cm. Bagus. Bolpen diukur ukurannya 15,3 cm, dibulatkan menjadi 15 cm. Betul sekali. Jawabannya benar semua. Nah, kelompok yang masih belum
betul semua. Jangan kecewa nak, karena ini hanya sebuah latihan dan proses untuk anak-anak ya. Jadi yang penting anak-anak mau untuk belajar dan terus mencoba. Tadi apa saja sih yang sudah kita bahas anak-anak? Yang pertama yaitu apa? Alat pengukur panjang. Betul. Pengukur panjang ada 4. Mistar, penggaris, jangka sorong, serta meteran. Nah, selanjutnya yang kedua yang kita bahas adalah satuan baku dalam panjang, dalam pengukuran panjang. Nah, ada apa lagi anak-anak tadi? Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ada 7 ya, diingat-ingat. Jika tangganya turun maka dikalikan, jika tangganya naik berarti dibagi, dibaginya dan dikalikannya berapa? Betul sekali, 10. Nah, semoga anak-anak dapat mengambil manfaat dari pembelajaran tadi. Nah, manfaatnya untuk sehari-hari apa anak-anak? Ya, untuk mengukur benda yang ada di sekitar anak-anak. Biasanya digunakan pada pak tukang kayu. Biasanya mereka mengukur untuk membangun rumah. Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Ya, Mbak Arba, nggak apa-apa. Silakan Mbak Arba. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu harap anak-anak dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya apa yang kita pelajari hari ini, sehingga bisa sehingga dapat menjadi bekal untuk anak-anak di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Ya, Mbak Arba, nggak apa-apa. Silakan Mbak Arba. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, Ibu harap anak-anak dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya apa yang kita pelajari hari ini, sehingga bisa sehingga dapat menjadi bekal untuk anak-anak di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi